Halo, perkenalkan saya Anggita Caroline Sindawati, NIM 18020074013. Nah, saya dari kelas PA 2018. Keberadaan saya di sini akan menjelaskan dan mereview, memperlihatkan kepada kalian semua cara atau proses pembuatan dari ketan goreng sebagai UMKM di daerah Beratang Wetan, Surabaya. Nah, simak terus videonya ya. Langkah pertama, siapkan panci, beras, dan beras ketan. Selanjutnya, takar beras ketan dan beras ke dalam panci dengan takaran 20 gelas beras ketan dan 6 gelas beras biasa. Lalu aduk hingga merata menggunakan tangan. Setelah selesai ditakar, beras dicuci hingga bersih. Setelah itu, siapkan 2 panci besar untuk menanak beras ketan tersebut. Sebelumnya, beri 2 gayung air. Lalu, saring beras ketan dan pindahkan ke dalam panci yang sudah disiapkan. Setelah selesai, kita menyalakan kompor untuk menanak beras ketan tersebut. Dan jangan lupa, kelapa yang telah diberi tadi juga ditanak bersama beras tersebut. Diamkan selama 40 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan ke dalam wadah yang lebih besar. Setelah ditiriskan ke dalam wadah yang lebih besar, tuang air rebusan tersebut. Lalu, tambahkan 2 centong nasi kelapa yang telah ditanak bersama beras ketan tersebut untuk menjadi campuran beras tersebut. Setelah dicampur dengan kelapa, tambahkan air larutan garam, yang mana sebagai penambah rasa asin pada ketan tersebut. Setelah selesai dilakukan, aduk hingga merata dan semua tercampur. Kemudian, beri air 1 gayung untuk menambah air yang telah habis di panci tersebut. Lalu, taruh adonan yang telah tercampur tersebut ke dalam wadah atau panci yang telah disiapkan tadi untuk ditanak kembali agar menjadi lembut dan matang secara merata. Kemudian, nyalakan kompor kembali dan diamkan selama 20 menit agar matang secara merata. Selagi menunggu, kita siapkan alat untuk melembutkan ketan yang telah matang. Setelah matang, kita tiriskan ke dalam wadah besar untuk segera dilembutkan. Setelah diangkat, lembutkan ketan dengan menggunakan deplokan hingga lembut secara merata. Setelah lembut secara merata, angkat ketan dan pindahkan ke dalam lengser yang telah disiapkan. Kemudian ratakan menurut lengser kotak yang telah disiapkan tersebut agar menjadi rata. Setelah rata, kita siapkan kertas minyak dan tumpahkan ke dalam kertas minyak tersebut sehingga terlapisi oleh kertas minyak. Setelah ditumpahkan ke dalam kertas minyak, angkat kembali ke dalam wadah atau lengser yang telah ditetapkan. Kemudian, ratakan menggunakan centong nasi agar ukuran bisa sama. Diamkan semalaman agar ketan tersebut kering dan dapat dicetak berbentuk persegi. Sembari menunggu, kita siapkan minyak yang digunakan untuk menggoreng. Setelah sudah siap, ketan digoreng sampai kuning kecoklatan. Lalu, angkat dan tiriskan ketan tersebut dalam kertas minyak agar minyak berkurang. Setelah semua proses telah selesai, kita siapkan satu wadah untuk memuat ketan goreng yang akan diperjualkan. Ya, setelah kita melihat pembuatan dari ketel atau ketan goreng tersebut, sekarang waktunya saya mereview atau menikmati kelezatan dari ketan goreng ini. Dapat kita lihat, saya akan belah menjadi 2 betapa lembutnya ketan goreng ini.
Tuh, masih berapi-api karena ini masih panas ya. Nah, teksturnya garing, dalamnya lembut. Nah, di sini terdapat betapa banyaknya kelapa yang terlihat. Kita nikmati dulu ya. Ini sangat lembut. Nah, digoreng karena si pembuat ingin merubah atau menginovasi adanya kata yang ada pada zaman sekarang, dimana pada zaman sekarang jarang dijumpai orang yang berjualan tetel atau ketan yang biasa dibuat di acara-acara tertentu seperti pernikahan, lamaran, dan yang lain-lain. Maka dari itu, untuk memikat peminat atau pelanggan tersebut, kita membuat inovasi, yaitu membuat ketan goreng sebagai UMKM di daerah Beratang. Nah, kita dapat melihat kan betapa lembut. Nah, ketan ini berbentuk kotak tersebut dapat kita jumpai dengan harga Rp3.000 dan telah dititip-titipkan ke toko sekitar atau ke orang penjual jajan pasar. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda sebaiknya meningkatkan atau melestarikan makanan atau budaya yang telah ada pada zaman dahulu, sehingga anak cucu kita kelak dapat juga menikmati betapa lezatnya ketan goreng ini. Nah, saya akan menjelaskan untuk bagian packaging yang digunakan dalam ketan goreng tersebut. Packaging dalam ketan goreng tersebut di wadah atau ditempatkan ke dalam plastik yang berukuran 11 x 11, di mana plastik ini satu persatu digunakan setelah ketan dimasak dan dimasukkan untuk diedarkan. Kemudian tidak hanya itu, si penjual juga membuat dalam bentuk mika dan dikasih dip sauce. Dip sauce itu apa? Nah, dip sauce itu adalah semacam dipping sauce atau saus pendamping untuk menikmati kelezatan dari ketan goreng tersebut. Seperti saus pendamping seperti coklat, blueberry, strawberry, vanila, dan yang lain untuk menambah cita rasa dan variasi dalam pembuatan ketan goreng tersebut. Akan tetapi dalam video ini saya tidak memperlihatkan atau tidak menontonkan kepada pemirsa, kepada penonton untuk karakter atau ketan goreng yang karakter, yang mana diadai seperti bentuk mika plastik kecil dan diukir menggunakan dipping sauce tersebut agar menciptakan atau mengunggah selera makan baik untuk kalangan dewasa maupun anak-anak. Jadi, ketan goreng tersebut dapat dinikmati mulai dari anak kecil hingga dewasa dan tidak bergantung oleh umur. Jadi semua dapat menikmati kelezatan yang diberikan oleh ketan goreng tersebut. Nah, saya tidak memperlihatkan bagian yang dipping sauce karena si penjual hari ini hanya menerima pesanan saja, pesanan original, dan tidak berjualan untuk besok harinya. Nah, bagaimana teman-teman tentang pendapat kalian setelah melihat proses dan review tentang makanan yang telah saya buat? Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Kalau tertarik, kalian bisa jumpai tetel goreng ini di daerah Beratang, Surabaya untuk menikmati kelezatannya, atau bisa juga langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi bawah ini untuk menerima pesanan. Nah, maka dari itu, kalian sebagai generasi muda hendaknya mengetahui atau mencari informasi mengenai makanan-makanan yang mau dilestarikan sebagai pertimbangan dan sebagai pengetahuan kepada anak cucu kita nanti tentang adat istiadat yang ada dalam daerah atau dalam pulau kita. Maka dari itu, kalian jangan bosan-bosan ya
menonton video atau review makanan yang bersangkut pautan dengan adat istiadat. Nah, sampai sini saja perjumpaan saya dengan Anda. Saya Anggita Karolin Sindawati ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang telah saya lakukan. Dadah.